DD3AP 2KB, Mas Jude, Mbak Intan dari teman-teman dari Yayasan Kakak, ustadz-ustadz dari SD Muhammadiyah Program Kota Barat, teman-teman mahasiswa UNS UPG PAUD yang telah melakukan hibah penelitian di KBTKS YPK, kemudian ustadz-ustadz semua, serta wali murid dari KBTKS Program Khusus Kota Barat Surakarta. Alhamdulillah hari ini insya Allah nanti akan kita laksanakan pelatihan konferensi hak anak KHK untuk ini tenaga pendidik untuk mewujudkan pendidikan satuan ramah anak di tingkat Kota Surakarta tahun 2024. Sebagai sambutan dari kami sekalian tuan rumah, saya sendiri Nurhana Juwita, Kepala Sekolah dari KBTKS Program Khusus Kota Barat Surakarta. Acara langsung kami serahkan pada teman-teman dari Mas Buda dan Mbak Intan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita mulai biar lebih dekat, lebih nyaman. Silahkan semuanya berdiri dulu. Siap. Kita gerak-gerakkan badannya biar hangat hatinya, hangat badannya ya Bun. Ya, silahkan mencari pasangan Bun. Berdua-dua ya Bun. Kok enggak Bun ditemenin? Sudah ya. Ada yang belum dapat pasangan? Silakan. Ya, nanti kita akan hangatkan badannya dulu dengan bermain up and down ya. Kalau instruksi up biasanya di anak-anak PAUD naik apa turun Bun? Naik ya. Berarti nanti kita tumpukkan tangannya dulu menyilang. Nek kalau angkatan kita dulu namanya gelaran dok-dokan. Silakan ditumpuk dengan temannya, ya, dengan temannya. Kurang? Selang-seling Bun. Tahu hanya pasaran pasti ya. Selang-seling ya. Oke, mantap, sudah betul. Sudah betul, yang belakang bertiga boleh Bun? Oh, mau dokumentasi ya? Enggak apa-apa Mbak ya. Oke, sekarang berarti oke, jadi tadi kalau up berarti yang paling bawah pindah kemana Bun? Atas, dicoba dulu, up. Pindah lali ya. Up. Nah, ada yang rebutan gitu ya. Kayaknya memang mendalami sekali pautnya gitu ya. Egonya tinggi tuh. Ya. Sekarang kita balik, kalau up tadi naik berarti kalau down. Oke, kita coba down. Instruksi double, down. Down. Pokoknya ada dodok gitu ya. Down. Oke, berarti tadi sudah ada up, ada down. Nah, ada instruksi lagi namanya shake. Kalau shake gimana Bun? Nah, betul yang paling betul kepala sekolahnya. Jangan begini Bun, jangan begini. Gini aja, sekarang. Gini ya. Ciputat itu. Iya. Udah ya, kita coba shake. Oh ya, saya lebih. Sekali lagi shake. Tadi ada up, ada down, ada shake. Kita terakhir nih, terakhir adalah boom. Tepuk bawahnya Bu. Tidak boleh disukai rasa dendam loh ya. Bawahnya, yang paling atas menepuk bawahnya. Yang bawahnya harus yang paling atas menepuk bawahnya. Bawahnya harus berusaha ya, jangan sampai kena pos. Bisa? Kita coba ya. Boom. Kalah pasrah ya. Kita coba lagi fokus. Boom. Oke, sudah. Ada 4 ya tadi ya. Ada 4 ya. Yang pertama. Baru. Oke ya, kita coba yang semangat semuanya, fokus ya. Siap. Itu masih diskusi Bu. Yang satu sama bundanya Mbak. Bisa sepasang semua ya. Fokus up. Ada yang rebutan. Boom. Ada yang belum. Kita coba lagi sampai fokus. Ayo. Semangat, ayo ditumpuk. Down. Shake. Boom. Silakan duduk. Siapa yang kena kupak tadi Bu? Masih ada yang kena kupak tadi Bu? Iya. Bunda-bunda sekalian, mohon kenal ke sini. Kami dari Yayasan Kakak. Mungkin sudah ada dengar Yayasan Kakak sebelumnya? Sudah lama. Ada yang sudah lama. Siap. Bun, kenal Yayasan Kakak waktu apa nih Bun? Saya sudah kurang lebih hampir 30 tahun. Saya belum di Yayasan Kakak, Bunda udah kenal malah ya. Oh iya, luar biasa Bun. Ya, Yayasan Kakak kurang lebih kita berkegiatan di isu-isu perlindungan anak dan bunda. Kantor kami ada di Purwosari. Jadi kalau jalan-jalan Purwosari kami ada di daerah Brengosan, dekat kantor PJI gitu ya.
dekatnya aja sih. Ya, pasnya di depan Puskesmas Purwosari, kita berhadapan-hadapan. Ya kalau di Purwosari sangat luas ya, puskesmasnya kalau ada yang warnanya ceria gitu ya, ungu ceria itu kantornya Yayasan Kakak, gitu kan Bu. Ya, kami kebetulan banyak sekali bidang geraknya. Salah satunya kita mengerjakan isu konversi anak ini. Di Yayasan Kakak kita bergerak di isu konsumen anak dan juga perlindungan anak dari kekerasan seksual. Jadi banyak sekali yang sudah bekerja sama dengan kami. Harapannya kedepannya juga kita masih punya bekerja sama yang baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertemu, berkumpul di TKS YFPK sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian kami mewakili dari DP3AP2KB Surakarta yang kepanjangannya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta. Kami dari bidang perlindungan anak menyelenggarakan kegiatan roadshow, yaitu pelatihan konversi anak bagi satuan pendidikan yang untuk mewujudkan satuan pendidikan yang ramah anak tingkat Kota Surakarta tahun 2024. Ini pelatihan untuk satuan pendidikan di seluruh Surakarta dari tingkat PAUD, TK sampai SMA atau SRTA sederajat. Nah, ini tujuannya yaitu agar satuan pendidikan mengenal tentang konvensi hak anak, yaitu pemenuhan hak-hak anak. Jadi apa saja yang nanti menjadi hak anak agar terpenuhi, yang nanti akan disampaikan oleh Yayasan Kakak, yaitu Mas Yuda dan Mbak Intan. Apa hak-hak anak yang tersebut nanti akan disampaikan materi lebih lanjut kepada sama Yayasan Kakak. Kemudian untuk diketahui bahwa Kota Surakarta adalah kota layak anak peringkat utama, sudah tercapai peringkat utama. Kurang satu langkah lagi tingkat paripurna. Jadi kita akan menuju tingkat paripurna yang terakhir. Kemudian tujuan harapan kami kota layak anak tingkat dunia. Jadi nanti kita berharap bisa mencapai tingkat internasional. Karena kami juga punya forum anak, itu sudah forum anak dari Kota Surakarta itu sudah menjadi duta Forum Anak Nasional. Jadi ketua Forum Anak Nasional se-Indonesia, mengetahui menjadi ketua seluruh Indonesia, Forum Anak seluruh Indonesia, juga mewakili Gubernur Forum Anak. Jadi kami juga mempunyai program yaitu Forum Anak, kegiatan anak-anak. Nah, yang kalau konvensi anak ini adalah konvensi tentang pemenuhan hak-hak anak yang bagi satuan pendidikan seluruh Kota Surakarta di tahun 2024 ini. Arahannya yaitu akan kita evaluasi penilaian sekolah ramah anak. Jadi nanti kalau sudah mengikuti pelatihan konvensi anak, akhirnya sekolah masuk kategori sekolah ramah anak, itu deklarasikan bahwa ini sekolah ramah anak, sudah tercapai, sudah terpenuhi hak-hak anak, sudah memenuhi syarat sebagai sekolah ramah anak gitu. Jadi nanti kami akan mengadakan evaluasi penilaian sekolah ramah anak. Jadi seperti dilombakan, di mana nanti yang peringkat TK atau KU atau RA itu nanti mana yang terbaik. Semua baik, jadi dicari yang terbaik. Tingkat SD maupun SMP maupun SMP. Demikian penyampaian dari kami. Dengan mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Apakah pernah ada anak-anak yang berprestasi? Ada kan? Ada nih, salah satu juga nih dalam pembangunan. Ya, oke. Tadi di awal saya sudah sedikit nge-play ya terkait dengan lagu hak anak seperti itu. Boleh Kak Intan lagunya? Kita nyanyi bareng ya Bunda ya? Biasa nyanyi bareng kan sama anak-anak kan? Oke sih. Dan perlindungan. Kasih Kak. Bunda yuk nyanyi Bunda, ini ada liriknya. Mana suaranya? Bermain pendidikan dan perlindungan
bermain pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. Oke, ini versi yang slow-nya ya. 10 hak anak yang harus didapat, bermain pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. Ayo muda, yang harus didapat, bermain pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. Bermain pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. Oke, terima kasih. Nah, udah hafal belum, Bunda? Belum. Oke, ini nanti dicatat ya. Bisa nih anak-anak nanti nyanyikan lagu ini kan gitu ya. Oke, tadi kita udah bahas ya per poinnya seperti itu, mulai dari bermain sampai di peran dalam pembangunan. Selanjutnya Kak Intan. Nah, ini tadi ya Indonesia sedikit flashback juga. Di video tadi Indonesia sudah beratifikasi itu di tahun 90 seperti itu ya. Negara yang meratifikasi KHA itu disebut negara peserta. Nah, tujuannya, tanggung jawabnya apa negara peserta ini? Yang pertama adalah membuat laporan perdana nih 2 tahun ya setelah KHA yang dilakukan. Kemudian membuat laporan periodik selama setiap 5 tahun sekali. Oke, ini aku kasih beberapa poin-poin aja yang penting-penting aja Bunda. Oke, selanjutnya. Oke, kewajibannya. Yang pertama adalah langkah untuk harmonisasi kebijakan sesuai dengan amanah KHA gitu. Jadi ketika membuat peraturan seperti itu harus sesuai nih dengan 10 butir itu tadi kayak gitu. Terus kemudian mengadakan desiminasi. Desiminasi itu istilahnya kayak menyebarluaskan informasi nih. Ya, seperti ini salah satunya kayak kita sebarluaskan informasi terkait KHA ke tenaga pendidik seperti itu. Terus kemudian melaporkan kepada komite PBB. Soal ini tidak hanya pemerintah saja yang bisa melaporkan, tapi non pemerintah pun juga bisa, seperti Yayasan KK. Yayasan KK kan non pemerintah, dan Yayasan KK juga pernah ya membuat laporan komite PBB. Selanjutnya, oke, Indonesia sendiri sayangnya tidak masuk ya di dalam komite ini kayak gitu ya. Dan komite ini dibuat untuk meneliti dan mengamati ya kemajuan dari KHA itu sendiri kayak gitu. Oke, ini aku kasih beberapa poin-poin aja ya Bunda ya, karena ini sekilas aja terkait dengan sejarah. Nah, ini siapa sih komite tadi? Itu udah dijelaskan juga, 18 orang ahli, terus kemudian negara peserta ini mencalonkan, terus ada pemilihan, dan itu dipilih di masa 4 tahun sekali. Oke, gimana sih negara berperan ya dalam KHA ini di Indonesia sendiri ya? Ini melakukan persetujuan legislatif untuk mandat. Itu bahasanya luar biasa ya. Jadi ketika membuat program itu ya tadi seperti istilahnya harus memasukkan 10 butir KHA kayak gitu. Terus kemudian memegang otoritas, menegakkan peraturan. Terus, nah ini tadi ya, pemerintah berwenang membuat laporan, gak hanya pemerintah saja, tapi juga non pemerintah. Kayak gitu. Selanjutnya Kak Intan, oke, kita akan bahas nanti beberapa poin-poin di sini. Mulai dari komite hak anak di PBB, terus kemudian ada yang populer ya, berdasarkan cakupan yang terkandung dalam KHA, struktur dan isinya. Oke, gitu. Nanti kita akan bahas di sininya. Selanjutnya, oke, isi sampai 8 dulu Kak.
Oke, stop. Nah, ini ya fisika A dulu ya, ada berapa Bunda? 8. Oke, mulai dari langkah implementasi umum, definisi anak sampai di langkah-langkah perlindungan khusus. Nanti kita juga akan belajar terkait dengan anak yang mengalami kekerasan seksual seperti itu ya. Terus anak yang berhadapan dengan hukum gitu. Oke, ngomongin definisi anak Bunda. Menurut Bunda-bunda di sini, anak tuh usianya berapa sampai berapa sih? 0 sampai 7. 0 sampai 7. Oke. Katanya 0 sampai 7. Terima kasih. Apalagi di sini sesi sebelah sini. 0 sampai 7. 16. Oke, dikurangin ya. Oke. Oh, udah. Berapa? 0 sampai 18. Mantap, luar biasa. Nah, bener nih ya. Usia anak ya, mudah-mudahan semuanya harus diingat nih ya. Seseorang usianya di bawah 18 tahun. 18 tahun. Termasuknya ada termasuknya nih. Termasuk dalam kandungan. Berarti usianya berapa sampai berapa? 0 sampai 18 tahun. Nah, ini menurut apa sih Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Ya, sesuai dengan undang-undang. Oke. Usia anak berapa Bunda? 0 sampai 18 tahun. Oke, sip. Ini harus di luar kepala ya. Sekarang saya tanya nih. Ketika ada anak ya perempuan usianya 16 tahun menikah, apakah ada di lingkungan kita? Ada. Oke. Terus kemudian dia hamil, adakah? Ada. Lalu dia punya anak nih. Apakah masih disebut anak? Masih disebut anak kah Bunda? Tidak. Kenapa Bunda? Anak punya anak. Oke, karena katanya sudah punya anak dan sudah menikah. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Apakah masih disebut anak? Masih. Kenapa Bunda? Karena usianya masih di bawah. Oke, nah kita mengacu lagi nih di Undang-Undang Perlindungan Anak tadi usianya 0 sampai 18 tahun. Berarti itu masih anak. Masih harus dilindungi kayak gitu. Sekarang saya tanya, kenapa sih usia 0 sampai 18 tahun ini masih harus dilindungi nih? Kenapa anak-anak segitu umurnya segitu harus dilindungi? Kenapa sih? Karena apa? Karena tidak bisa melebihi dirinya sendiri. Iya, oke. Apalagi Karena masih kecil. masih kecil, berarti harus masih ada yang ngurusin. Oke, apalagi? Secara pemikirannya seperti apa? Mentalnya masih Belum matang. Oke, nah anak-anak ini masih belum cakap hukum nih ya terkait dengan itu kayak gitu. Jadi harus dilindungi salah satunya itu ya. Oke, definisi anak berarti udah di luar kepala ya ini ya. Jadi 0 sampai 18 tahun termasuk dalam kandungan. Oke, kita juga nanti akan ada prinsip-prinsip hukum, kemudian ada hak dan kebebasan sipil, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif kayak gitu. Terus kemudian kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang dan kegiatan, langkah-langkah pelindungan. Ada satu lagi nih Bunda, boleh Kak kita? Nah ditambah nih, itu apa namanya? Kekerasan pada anak. Kenapa sih ditambah kekerasan pada anak? Karena apa ya? Karena anak rentan. Karena anak-anak rentan, apalagi? Belum bisa melindungi. Karena kan sekarang kan banyak orang tua yang Yes, banyak sekali kasus kekerasan ya yang ada di sini. Makanya ditambah ya kekerasan pada anak. Saking banyaknya kasus kayak gitu, makanya ditambah. Jadi berapa? 9 kayak gitu. Oke, ini berdasarkan Komite Hak Anak PBB. Selanjutnya Kak Intan. Nah ini yang populer ya. Sering dinyanyikan juga di forum anak kayak gitu ya, berdasarkan cakupan ya hak anak dalam KKA. Ada berapa ini Bunda? 4. Nah itu kita biasanya yang pertama itu adalah hak hidup. Biar anak ini terus
Hidup diberikan apa ya? Makan, makanan seperti apa? Gizi yang pasti, apalagi? Vitamin, apalagi? Imunisasi, apalagi? Sandang, pangan, papan. Gitu ya. Sandang itu apa ya berarti ya? Pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal yang layak. Gitu ya. Sudah diberikan anak-anaknya? Sudah ya. Sip, berarti ini mudah-mudahan di sini luar biasa. Oke, yang kedua kita belajar yang kedua hak tumbuh kembang namanya. Biar anak ini tumbuh dan berkembang secara optimal, diberikan apa ya? Makan makanan bergizi. Sama, karena ini nyambung. Makan makanan yang bergizi, apalagi? Pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak. Apa bener ASI? ASI, bener ya. Terus apa lagi? Kasih sayang. Kasih sayang. Dan banyak ya. Sudah diberikan ke anak-anaknya? Sudah ya. Ini udah ini saja yang jawab dan yang lain gimana? Anaknya panas. Oh, luar biasa. Lanjut. Luar biasa loh ya. Oke. Ada yang ketiga itu hak perlindungan. Nah, tadi ya seperti tadi. Anak-anak dilindungi dari apa tadi? Dan eksploitasi. Oke, ngomongin kekerasan. Pernah melakukan kekerasan? Oke, jawab jujur loh, pernah Bunda. Oke, saya akan minum pol, jujur. Oke, pernah. Oke. Pernah mendapat kekerasan? Kok yang mas mendapat banyak yang ngomong kalau mas melakukan. Oke, sip. Sekarang saya tanya. Kayak tanya. Kekerasan apa aja sih yang Bunda-bunda di sini tahu? Verbal. Oke, contohnya apa ya Bunda ya? Umpatan. Makian. Berarti yang sakit apa sih? Apa yang sih? Hati. Ya, itu verbal atau psikis. Hatinya yang sakit. Apalagi? Bullying atau perundungan. Apalagi? Kita bahas psikis dulu. Biasanya kalau anak-anak itu sama anak-anak manggil olok sebutan apa? Orang tuanya, bener. Dari zaman saya sampai sekarang tuh sangat marah seperti itu. Bener ya? Sampai sekarang bener. Oke, apalagi? Yang kemarin pernah ada lagunya viral, Wongkong ini. Oke, sakit nggak dibanding-bandingkan? Sakit. Kayaknya yang belakang ini pernah dibanding-bandingkan. Dalam hal apa biasanya kalau anak-anak dibanding-bandingkan? Prestasi. Apalagi? Pola makan. Kayak lo kalau kayak gendut makannya banyak kok sipit cingkring dan lain-lain. Benar ya? Apalagi? Fisiknya. Kok koyongnya kok hitam dan lain sebagainya kayak gitu ya. Oke, apalagi? Ngomongin kekerasan psikis. Pernah Bunda? Ini udah jam 9 malam loh, kok nggak tidur-tidur. Nanti ya baik. Nah, dicuri atau dicolong mewek gombel, bener ya? Itu nggak boleh loh ya, menakut-nakutin anak kayak gitu ya, anak jadi takut seperti itu, bener ya? Ada ibu-ibu yang seperti itu? Ada. Kita bisa dulu. Oke, ada kekerasan psikis yang pertama. Yang kedua, kekerasan apa lagi? Fisik. Contohnya diapain? Cubit, pukul, jewer, Pecut. pecot. Apa lagi? Jambak.
Apalagi? Ditanya. Ditoyor. Oke, berarti yang menyakiti secara apa? Fisik atau tubuh kita, ya. Kekerasan psikis, fisik. Apalagi nih yang ketiga yang ditangani kakak tadi apa? Seksual. Iya, kekerasan seksual. Contohnya apa ya? Di sini kita belajar ya bunda-bunda ya. Ini apa? Menyentuh bagian. Pornografi. Oke, apa lagi? Menyentuh bagian ini. Menyentuh apa? Oke, menyentuh. Kalau disentuh berarti harus izin dulu gitu ya. Oke, boleh. Menyentuh bagian yang apa itu? Yang tidak boleh ya, yang dilarang seperti itu, bukan yang ini. Izin dulu. Oke, tadi udah dibilang ngomongin sentuh-sentuh ya. Di sini juga sudah ada ya. Bagian tubuh mana sih yang nggak boleh disentuh sembarang orang, Bunda? Atas tuh mana? Atas tuh sini. Dada. Oke, sip. Dada ya. Saya satu-satu dulu. Dada. Ketika Kak Yuda tanya nih sekarang, Bapak cowok ya, sebagai cowok memegang dadanya cewek, pelecehan nggak Pak? Pelecehan. Pelecehan. Oke. Gantian sekarang kalau cewek megang dadanya cowok. Kenapa Bunda nggak ketawa? Menurut Bunda di sini pelecehan nggak sih itu? Mas pelecehan nggak Bunda? Karena sendiri kalau sendiri. Lo jangan dibuka dong Mas. Pelecehan nggak Mas? Sama pelecehan. Oke, pelecehan juga. Ya, kayak gitu. Sekarang kalau cowok megang-megang dadanya cowok sama juga. Nyaman gak sih Mas? Sama-sama ya nyaman. Enggak nyaman ya dipegang sembarang seperti itu ya. Ada lagi nih yang banyak anak-anak sekarang, apalagi orang anak-anak pubertas kayak gitu. Cewek megang-megang dadanya cewek. Ih kok kamu kecil, kok kamu gede. Apakah ada yang seperti itu? Ada, banyak anak-anak kayak gitu. Apakah itu pelecehan? Kalau ya itu kan bercanda Mas. Kalau bercanda terus gimana? Apakah tetap pelecehan? Tetap pelecehan ya, karena bercanda ada batasnya. Oke, dada, apalagi? Oke, area kemaluan atau di sekitar paha, termasuk di area kemaluan ya. Kayak gitu. Apalagi? 2, 3? Pantat. Oke. Bener, pantat. Kadang piye kabarmu sambil noel pantat. Bener? Ayo. Gak boleh seperti itu ya. Terus nanyain, ayo nih kantin yo sambil noel pantat. Gak boleh. Oke, apalagi satu lagi dari yang atas nih. Oke, di sekitar mulut, termasuk di leher ya. Kayak gitu nggak boleh. Oke, kita ulangin. Ada berapa tadi yang tidak boleh dipegang sembarang orang? Yang pertama. Yang kedua. Area paha. Yang ketiga. Pantat. Yang keempat. Mulut. Kayak gitu. Oke, sekarang sebagai di sini sebagai seorang tenaga pendidik, udah tahu nih ya 4 itu ya nggak boleh dipegang nih. Ada guru olahraga misal cowok, terus yang muridnya yang cewek ini pingsan nih, terus gimana? Sebagai seorang guru? Gimana? Kadang aku nggak boleh lah ini, tapi kalau angkat ini berarti sentuhan tidak ini dong. Nah, kayak gitu terus gimana? Hasilnya seperti apa? Darurat. Ini udah darurat. Makin bagus kok, makin bagus kok. Gimana? Tetap diangkat? Diangkat. Yes. Nah, itu Pertolongan namanya pertama. sentuhan profesional. Kayak gitu ya. Ada juga misal dokter kayak gitu ya. Kalau dokter berarti harus ada apa? Ya, mendampingi ya.
itu orang tuanya. Oke, tadi bahas di perlindungan itu ya, salah satunya disentuhan. Terus ada di yang keempat, hak partisipasi. Contohnya ini apa ini Bunda? Pendapat anak ini didengar. Contohnya seperti apa? Keinginannya gimana Mas keinginannya? Nah, mau sekolah apa enggak? Gimana? Oke, mau sekolah enggak? Enggak Pak. Dan terus gimana kalau kayak gitu? Bersih-bersih rumah. Ya jangan ya, kalau bersih-bersih rumah berarti dia nggak mendapatkan hak pendidikan, hak anak tadi kayak gitu. Tadi benar ya, didengar nih pendapatnya kayak gitu, keinginannya. Misalnya ada kasus gimana ya? Dek, kamu mau minum apa hari ini? Ma, aku mau minum soda hari ini. Besoknya, Dek, kamu mau minum apa? Soda lagi, Ma. Besoknya, soda lagi, Ma. Apakah seperti itu? Nah, itu seperti apa kalau anaknya minta seperti itu? Diarahkan, apalagi diskusi. Oke. Karena kebetulan ada anak di Solo kayak gitu, usianya 5 tahun, ya 5 tahun ini, karena orang tuanya istilahnya kurang mengerti terkait dengan itu, ya udah nyok gitu loh, udah semuanya. Akhirnya dia gagal ginjal di usia 5 tahun, terus dia meninggal akhirnya. Gara-gara apa? Minum apa tadi? Ada juga kemarin ya, pas saya juga melakukan seperti ini ya, pelatihan KHA dan di salah satu sekolah, usianya 13 tahun, anak juga minum soda seperti itu, ya, karena orang tuanya juga nggak tahu terkait dengan hak-hak anak. Soda aja enak. Soda gembira. Soda gembira. Oke, di sini juga ada tepungnya Bunda, biar Bunda-Bunda di sini hafal, nanti juga bisa diajarkan ke anak-anaknya seperti itu. Untuk hak anak, untuk hak hidup seperti ini Bunda. Coba hidup gimana hidup? Oke. Terus tumbuh kembang seperti ini, tumbuh kembang dari bawah ke atas. Nah, kita bisa ingat nih, perlindungan seperti rumah. Nah, sip. Terus partisipasi kayak ngomong. Terus kemudian itu yes. Yes. Jadi nanti kalau kayak bilang tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, Perlindungan, partisipasi. Yes. Oke, satu lagi yang semangat ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Oke, kita kasih tepuk tangan berdua. Nah, udah pada ingat ya, ini hak-hak anaknya yang populer ya. Ada hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Nah, ini yang berkewajiban ya, melaksanakan hak-hak ini adalah negara dalam artian kayak membuat undang-undang, peraturan, program yang terkait dengan hak-hak anak. Dan yang wajib memenuhi adalah ya udah kita semuanya kayak gitu orang dewasa. Ya. Selanjutnya kaitan, nah ini sedikit saja ya, sekilas saja kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak itu ada yang dinamakan to protect, to respect, dan to fulfill ya, melindungi, menghormati, dan memenuhi hak anak. Selanjutnya kaitan, ada juga yang dinamakan beberapa pelanggaran-pelanggaran, ini juga saya kasih sekilas saja. Ada yang disengaja mengabaikan, tidak memenuhi kesepakatan, by omission, dan non-compliance. Ada yang pernah dengar aliran kepercayaan Jawa kayak gitu? Pernah suatu ketika ya, ada juga anak nih, saya lupa SD atau SMP seperti itu, dia di sekolah kayak gitu. Terus kemudian gurunya ini nih, kan ini juga kesalahan guru juga, maksudnya kesalahan di sekolah juga ya, kayak gitu. Tidak menyediakan guru terkait dengan aliran kepercayaan kayak gitu. Jadi, yaudah karena kamu sedikit, kamu ikut yang mayoritas saja. Nah, itu apakah melanggar? Ya. Kayak gitu ya. Itu salah satu kasus juga ya. Makanya di pasal 6, kalau masalah di pasal 6 itu bagaimana kita harus menghargai dan menghormati kepercayaan gitu, agama orang lain kayak gitu ya. Non diskriminasi, kemudian siapa yang mendapatkan kepentingan terbaik untuk anak? Oke, yuk lanjut. Silakan. Yes, semangat. Kepentingan terbaik anak, pasal 3 ayat 1, yaitu bahwa dalam semua tindakan, maka kepentingan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan, atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Oke, sih. Saya garis bawah aja, ini adalah kepentingan terbaik untuk anak.
Contohnya apa ya kepentingan berbagi untuk anak? Karena kejadian ada di sekolah seperti itu ya. Kemudian si anak ini perempuan itu hamil, terus tidak serta-merta kemudian langsung dikeluarkan kayak gitu. Itu menurut Bunda di sini seperti apa? Kalau ada yang seperti itu? Boleh atau tidak sih? Serta langsung yaudah langsung dikeluarkan gitu ya? Tidak. Kenapa Bunda tidak? Oke, karena masih membutuhkan pendidikan. Dan nanti kalau di situ dia dibully dan lain sebagainya, kayak gitu malah semakin berat. Gimana Bunda? Ya, banyak sekali sekolah-sekolah ya yang istilahnya kurang paham terkait dengan KHA, konvensi hak anak ini. Kalau kita ngomong itu kepentingan terbaik untuk oke, selanjutnya motivasi untuk Anak berhadapan dengan hukum. Udah. Ini baik sekali, anak berhadapan dengan hukum. Salah satunya yang tadi ya, anak yang korban atau pelaku kekerasan seksual. Hukumannya ada yang tahu berapa kalau untuk anak? Penjaranya beda nggak? Kalau untuk dewasa dulu deh, berapa minimal sampai berapa? Minimal berapa? Kalau orang kaya Adanya dewasa sama anak-anak mas. Aku tidak membedakan orang kaya biasa. Gimana kalau orang? Coba umpamanya berapa Mbak Intan? Ya, kalau untuk dewasa pelaku minimal 5 tahun dengan pemberatan untuk kriteria tertentu. 1, guru, 2, orang tua atau keluarga, yang ketiga pemuka agama. Tiga orang ini kalau melakukan kekerasan seksual itu tambahannya sepertiga. Ya, sehingga itu 5 tahun pun hanya untuk cabul, karena kekerasan seksual definisinya kan dari cabul sampai perkosaan ya. Teringan itu cabul, dimulai dari catcalling, sweet begitu itu di Solo itu catcalling itu termasuk pelecehan seksual kategori paling ringan memang, tapi sudah sampai 5 tahun pengenaannya bukan, tapi korbannya bukan anak-anak deh. Misal rekan kerja, tweet kemudian anaknya keseksis dalam artian wah dimen gitu ya. Tapi yang biloknya tidak terima, kemudian di situ ada saksi, itu sudah kena pengenaan, putusannya 1 tahun 3 bulan. Hanya dengan kata-kata itu tadi. Jadi bercanda kadang-kadang bisa kena itu. Kemudian kalau cabul yang sudah mulai grepe dan korbannya anak, itu memang minimal 5 tahun. Pemberatan ketika itu tadi 3 orang tadi. Kalau sudah sampai ke persetubuhan 10 sampai 15. Perkosaan minimal 15. Dengan pemberatan tetap berjalan ya, dengan tadi misal kata-kata dia kena perkosaan 15 tahun nih ancamannya, oh dia gurunya berarti tambah 5 tahun 20 tahun. Kalau kenanya 15, kalau kenanya 20 ya tambahnya sepertiga dari 20. Nah, makanya udah guru agama. sebagai seorang guru ya. Bisa enggak? Oh, bukan seperti itu, semuanya bisa. Kalau ngomongin pelaku, apakah ada guru? Ada. Apakah ada orang tua? Ada. Apakah ada tokoh agama? Ada. Banyak sekali ya, kayak gitu. Jadi semuanya bisa jadi pelaku. Oke, apalagi Bunda silakan. Ya. Anak dalam situasi darurat, A, anak yang menjadi pengungsi, B, anak korban kerusuhan, C, anak korban bencana alam, D, anak dalam situasi konflik bersenjata. Oke, sip. Contohnya apa ya Bunda ya? Pernah kejadian bencana. Kemudian kalau ngomongin bencana kan pasti semuanya pada empati ya, benar ya Bunda ya? Terus pada pengen jadi apa? Relawan. Relawan. Di situ juga banyak sekali anak-anak. Ya, yang namanya relawan kan gampang ya Bunda, cuma bawa gitar contohnya, gejreng-gejreng anak kan udah pada senang, bener ya? Oke, pernah kejadian juga ya, ada relawan ya. Apakah bisa melakukan kejahatan seksual? Bisa. Ya, coba ketika bayangin aja anak-anak yang dia sudah dapat bencana, terus dapat kejahatan seksual oleh relawan kayak gitu ya, yang tidak tidak di istilahnya dengan baik kayak gitu ya. Jadi harus hati-hati lah kayak gitu, bukan asal jadi relawan ya. Oke, apalagi Bunda silahkan. Anak penyandang disabilitas. Oke, Bunda kalau di sini adakah anak yang disabilitas? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, Disabilitas dalam konteks non fisik. Oh, non fisik. Misalnya adik-adik, ya itu termasuk ya. Iya. Seperti itu. Jadi apa ya? Perilaku, jadi perilaku. Ya. Oke. Nah itu ada guru khusus untuk mendampingin itu? Jadi kami menyarankan ke orang tua karena kami tidak ada guru khusus. Jadi setelah posisi makan siang anak diambil untuk masuk terapi. Oh, oke. Jadi itu hampir tiap hari? Sampai tiap hari. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya apa lagi Bunda? Sudah? 1, 2, 3, Yo ayo saya bangun. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah? Oh ya boleh. Bapak Ibu pengen menambahkan sedikit untuk anak-anak berhadapan dengan hukum. Jadi anak berhadapan hukum tidak sekedar pelaku dan korban. Berarti ada apa Bu? Selain itu? Saksi. Jadi tidak berharap ya ketika ada anak TK kemudian harus jadi saksi karena sulit. Nah, hidup. Berkembang. Perlindungan. Partisipasi. Yes. Aku mulai dari bermain sampai di peran dalam pembangunan. Selanjutnya Kak Intan.
Nah, ini tadi ya, Indonesia sedikit flashback juga. Di video tadi, Indonesia sudah beratifikasi itu di tahun 90 seperti itu ya. Negara yang meratifikasi KHA itu disebut negara peserta. Nah, tujuan tanggung jawabnya apa? Negara peserta ini yang pertama adalah membuat laporan perdana nih 2 tahun ya setelah KHA yang dilakukan. Kemudian membuat laporan periodik selama setiap 5 tahun sekali. Oke, ini aku kasih beberapa poin-poin aja yang penting-penting aja udah. Oke, selanjutnya. Oke, kewajibannya. Yang pertama adalah langkah untuk harmonisasi kebijakan sesuai dengan amanah KHA kayak gitu. Jadi ketika membuat peraturan seperti itu harus sesuai nih dengan 10 butir itu tadi kayak gitu. Terus kemudian mengadakan desiminasi. Desiminasi itu istilahnya kayak menyebarluaskan informasi nih. Seperti ini salah satunya kayak kita sebarluaskan informasi terkait KHA ke tenaga pendidik seperti itu. Terus kemudian melaporkan kepada komite PBB. Soal ini tidak hanya pemerintah saja yang bisa melaporkan, tapi non pemerintah pun juga bisa seperti Yayasan KK. Yayasan KK kan non pemerintah dan Yayasan KK juga pernah ya membuat laporan komite PBB. Selanjutnya, oke, Indonesia sendiri sayangnya tidak masuk ya dari dalam komite ini kayak gitu ya. Dan komite ini dibuat untuk meneliti dan mengamati ya kemajuan dari KHA itu sendiri kayak gitu. Oke, ini aku kasih beberapa poin-poin aja ya Bunda ya, karena ini sekilas aja terkait dengan sejarah. Nah, ini siapa sih komite tadi sudah dijelaskan juga 18 orang ahli, terus kemudian negara peserta itu mencalonkan, terus ada pemilihan dan itu dipilih di masa 4 tahun sekali. Oke, gimana sih negara berperan ya dalam KHA ini di Indonesia sendiri ya? Ini melakukan persetujuan legislatif untuk mandat. Ini bahasanya luar biasa ya. Jadi ketika membuat program itu ya tadi seperti istilahnya harus memasukkan 10 butir KHA kayak gitu. Terus kemudian memegang otoritas, menegakkan peraturan. Terus, nah ini tadi ya, pemerintah berwenang membuat laporan, gak hanya pemerintah saja, tapi juga non pemerintah. Selanjutnya Kak Intan, oke kita akan bahas nanti beberapa poin-poin di sini, mulai dari komite hak anak di PBB, terus kemudian ada yang populer ya, di berdasarkan cakupan tekan Google KHA, struktur dan isinya. Oke, nanti kita akan bahas di sini, ya. Selanjutnya, oke isi sampai 8 dulu Kak. Oke, stop. Nah, ini ya isi KA dulu ya, ada berapa Bunda? 8. Oke, mulai dari langkah implementasi umum, definisi anak sampai di langkah-langkah perlindungan khusus. Nanti kita juga akan belajar terkait dengan anak yang mengalami kekerasan seksual seperti itu ya. Terus anak yang berhadapan dengan hukum gitu. Oke, ngomongin definisi anak Bunda. Menurut Bunda-bunda di sini, anak tuh usianya berapa sampai berapa? 0 sampai 7. 0 sampai 7. Oke. Santai 0 sampai 7. Terima kasih. Apalagi di sini sesi sebelah sini. 0 sampai 7. 16. Oke, dikurangin ya. Oke. Oh, berapa? 0 sampai 18. Mantap, luar biasa. Nah, bener nih ya. Usia anak ya, mudah-mudahan semuanya harus diingat nih ya. Seseorang di bawah usianya di bawah 18 tahun. 18 tahun. Termasuknya ada termasuknya nih. Termasuk dalam kandungan. Berarti usianya berapa sampai berapa? 0 sampai 18 tahun. Nah, ini menurut apa sih Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Ya, sesuai dengan undang-undang. Oke. Usia anak berapa Bunda? 0 sampai 18 tahun. Oke, sip. Ini harus di luar kepala ya. Sekarang saya tanya nih. Ketika ada anak ya perempuan usianya 16 tahun menikah, apakah ada di lingkungan kita? Ada. Oke. Terus kemudian dia hamil, adakah? Ada. Lalu dia punya anak nih, apakah masih disebut anak? Masih disebut anak kah Bunda? Tidak. Kenapa Bunda? Anak punya anak. Oke, karena katanya sudah punya anak dan sudah menikah. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Apakah masih disebut anak? Masih, kenapa Bunda? Karena usianya masih di bawah. Oke, nah kita mengatur lagi nih di Undang-Undang Perlindungan Anak tadi usianya 0 sampai 18 tahun. Berarti itu masih anak. Masih harus dilindungi kayak gitu. Sekarang saya tanya, kenapa sih usia 0 sampai 18 tahun ini masih harus dilindungi nih? Kenapa anak-anak segitu umurnya segitu harus dilindungi? Kenapa sih? Karena apa? Karena tidak bisa berdiri dirinya sendiri. Iya, oke, apalagi? Masih kecil, berarti harus masih ada yang ngurusin. Oke, apalagi? Secara pemikirannya seperti apa? Mentalnya masih Belum matang. Oke, nah anak-anak ini masih belum cakap hukum nih ya terkait dengan itu kayak gitu. Jadi harus dilindungi salah satunya itu ya. Oke, definisi anak berarti udah di luar kepala ini ya. Jadi 0 sampai 18 tahun termasuk dalam kandungan.
Oke, kita juga nanti akan ada prinsip-prinsip hukum, kemudian ada hak dan kebebasan sipil, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif kayak gitu. Terus kemudian kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang dan kegiatan, langkah-langkah pelindung. Ada satu lagi nih Bunda, boleh Kak? Bentar. Nah ditambah nih, itu apa namanya? Kekerasan pada anak. Kenapa sih ditambah kekerasan pada anak? Kenapa ini? Anak rentan. Karena anak-anak rentan, apalagi? Yes, banyak sekali kasus kekerasan ya yang ada di sini. Makanya ditambah ya kekerasan pada anak. Saking banyaknya kasus kayak gitu, makanya ditambah. Jadi berapa? 9. Oke, ini berdasarkan pengusaha anak PBB. Selanjutnya Kak Islan. Nah ini yang populer ya, sering dinyanyikan juga di forum anak kayak gitu ya, berdasarkan cakupan ya hak anak dalam KHA. Ada berapa ini Bunda? 4. Nah itu kita biasanya pertama itu adalah hak hidup. Biar anak ini terus hidup. Diberikan apa ya? Makan yang seperti apa? Gizi ya pasti. Apalagi? Vitamin, apalagi? Imunisasi, apalagi? Sandang, pangan, papan. Gitu ya. Sandang itu apa ya berarti ya? Pakaian, pangan, dan papan, tempat tinggal yang layak. Gitu ya. Sudah diberikan anak-anaknya? Sudah ya. Oke, berarti ini sudah di sini. Luar biasa. Oke, yang kedua kita belajar yang kedua hak tumbuh kembang namanya. Nah, biar anak ini tumbuh dan berkembang secara optimal, diberikan apa ya? Makan-makanan bergizi. Sama, karena ini nyambung. Makan makanan bergizi, apalagi? Pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak. Apa bener ASI? ASI, bener ya. Terus apa lagi? Kasih sayang. Kasih sayang. Dan banyak ya. Sudah diberikan ke anak-anaknya? Sudah ya. Ini udah ini saja yang jawab dan yang lain gimana? Anaknya panas. Oh luar biasa. Oke. Lanjut. Luar biasa loh ya. Oke. Ada yang ketiga itu hak perlindungan. Nah tadi ya seperti tadi. Anak-anak dilindungi dari apa tadi? Dan eksploitasi. Oke, ngomongin kekerasan. Pernah melakukan kekerasan? Oke, jawab jujur loh, pernah Bunda. Oke, saya akan jempol jujur. Oke, pernah. Oke. Pernah mendapat kekerasan? Pernah. Kok yang masuk mendapat banyak yang ngomong kalau pas melakukan. Oke, sip. Sekarang saya tanya. Kayak tanya ya. Kekerasan apa aja sih yang Bunda di sini tahu? Verbal. Oke, contohnya apa ya Bunda ya? Umpatan. Makian. Berarti yang sakit apa sih? Apanya sih? Hati. Ya itu verbal atau psikis. Hatinya yang sakit. Apalagi? Bullying atau perundungan. Apalagi? Kita bahas psikis dulu. Biasanya kalau anak-anak itu sama anak-anak manggil apa? Olok sebutan apa? Orang tua lagi ya, bener. Dari zaman saya sampai sekarang tuh sangat mahal seperti itu. Bener ya? Sampai sekarang bener. Oke, apa lagi? Yang kemarin pernah dalamnya viral, Hongkong ini. Oke, sakit nggak dibanding-bandingkan? Sakit. Kayaknya belakang ini pernah dibanding-bandingkan. Dalam hal apa biasanya kalau anak-anak dibanding-bandingkan? Prestasi. Apa lagi? Pola makan, lo kalau kalian kayak gendut makannya banyak, kok sintik-sintik dan lain-lain. Benar ya? Apalagi? Fisiknya. Dan lain sebagainya kayak gitu ya. Oke, apalagi? Ngomongin kekerasan fisik. Pernah Bunda? Ini udah jam 9 malam loh, kok nggak tidur? Nanti diapain? Nah, dicuri atau dicolong mewek gombel, bener ya? Itu nggak boleh loh ya, menakut-nakutin anak kayak gitu ya, jadi takut seperti itu, bener ya? Ada ibu-ibu yang seperti itu? Ada. Kita bisa ini. Oke, ada kekerasan psikis yang pertama. Yang kedua, kekerasan apa lagi? Fisik, contohnya diapain? Cubit, pukul, jewer, Betul. pecot. Apa lagi? Jambak. Sampai pacar saja. Tendang.
Jengkungnya Apalagi? Ditonyor. Ditoyor. Oke, berarti yang menyakiti secara apa? Fisik atau tubuh kita ya. Kekerasan psikis, fisik. Apalagi nih yang ketiga? Yang ditangani kakak tadi apa? Visual. Ya, kekerasan seksual. Contohnya apa ya? Di sini kita belajar ya bunda-bunda ya. Ini apa? Menyentuh bagian. Pornografi. Oke, apa lagi? Menyentuh bagian itu. Menyentuh apa? Oke, menyentuh. Kalau disentuh berarti sih jendul gitu ya. Oke, boleh nih. Saya kira itu bagian yang apa itu? Ya tidak boleh ya, yang dilarang seperti itu, bukan yang ini yang dulu. Oke, tadi udah dibilang ngomongin sentuh-sentuh ya. Di sini juga sudah ada ya. Bagian tubuh mana sih yang nggak boleh disentuh sembarang orang, Bunda? Atas tuh mana? Atas tuh sini. Dada. Oke, sip. Dada ya. Saya satu-satu dulu. Dada. Ketika saya udah tanya nih sekarang. Bapak cowok ya, sebagai cowok memegang dadanya cewek. Pelecehan nggak Pak? Ya, pelecehan. Oke. Gantian sekarang kalau cewek memegang dadanya cowok. Kenapa udah nggak ketawa? Menurut bunda-bunda di sini pelecehan nggak sih itu? Mas pelecehan nggak? Karena sendiri kalau sendiri. Lo jangan dibuka dong Mas. Pelecehan nggak Mas? Sama pelecehan. Oke, pelecehan juga. Ya, kayak gitu. Sekarang kalau cowok megang-megang dadanya cowok sama juga, nyaman gak sih Mas? Sama-sama ya nyaman. Enggak nyaman ya dibilang kemarin seperti itu ya. Ada lagi nih yang banyak anak-anak sekarang, apalagi anak-anak pubertas ini. Cewek megang-megang dadanya cewek. Ih kok kamu kecil, kok kamu gede. Apakah ada yang seperti itu? Ada, banyak anak-anak kayak gitu. Apakah itu pelecehan? Kalau ya itu kan bercanda Mas. Kalau bercanda terus gimana? Apakah tetap pelecehan? Tetap pelecehan ya, karena bercanda ada batasnya. Oke, dada, apa lagi? Oke, area kemaluan atau di sekitar paha, termasuk di area kemaluan ya. Kayak gitu. Apalagi ya? 2, 3? Pantat. Oke. Benar pantat. Kadang piye kabarmu sambil mel pantat. Benar? Ayo. Gak boleh seperti itu ya. Terus nanyain, ayo nih kantin yo sambil mel pantat. Gak boleh. Oke, apalagi satu lagi dari yang atas nih. Oke, di sekitar mulut termasuk di leher. Ya, kayak gitu nggak boleh. Oke, kita ulangin. Ada berapa tadi yang tidak boleh dipegang sembarang orang? Yang pertama, yang kedua, area paha. Yang ketiga, pantat. Yang keempat, mulut. Kayak gitu. Oke, sekarang sebagai di sini sebagai seorang tenaga pendidik, nggak tahu nih ya 4 itu yang nggak boleh dipegang nih. Ada guru olahraga misal cowok, terus yang muridnya yang cewek ini pingsan nih. Terus gimana? Sebagai seorang guru? Gimana? Kadang aku nggak boleh lah ini, tapi kalau angkat ini berarti sentuhan tidak ini dong. Nah, kayak gitu terus gimana? Terusnya seperti apa? Darurat. Itu udah darurat. Paling bagus, paling bagus. Gimana? Tetap diangkat? Jangan. Yes, itu Pertolongan namanya pertama. sentuhan profesional. Kayak gitu ya. Ada juga misal dokter kayak gitu ya. Kalau dokter berarti harus ada apa? Yang mendampingi ya. Itu pengakuan. Oke, tadi bahas di pelindungan itu ya, salah satunya bisa bukan. Terus ada di yang keempat, hak partisipasi. Contohnya ini apa ini juga? Pendapat aku didengar. Contohnya seperti apa? Keinginannya gimana Mas keinginannya? Mau sekolah apa enggak? Gimana? Oke, mau sekolah enggak? Enggak, Pak. Dan terus gimana kalau kayak gitu? Bersih-bersih rumah. Ya jangan ya, kalau bersih-bersih rumah berarti dia nggak mendapatkan hak pendidikan hak anak tadi kayak gitu. Tadi benar ya, didengar nih pendapatnya kayak gitu. Keinginannya, misalnya ada kasus kemarin. Dek, kamu mau minum apa hari ini? Ma, aku mau minum soda hari ini. Besoknya, Dek, kamu mau minum apa? Soda lagi, Ma. Besoknya, soda lagi, Ma. Apakah seperti itu? Nah, itu seperti apa kalau anak yang minta seperti itu? Diarahkan, apalagi diskusi. Oke. Karena kebetulan ada
anak di Solo kayak gitu ya. Anak TK pasti pengambilan sumpahnya juga nggak bisa gitu ya. Tapi memang pada suatu ketika ada kasus di kami, saksinya tuh temennya gitu, dan sama-sama anak TK. Gitu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan sekolah ketika ada korban di situ, ada saksi di situ? Padahal ketika terkait dengan hukum, berhadapan dengan hukum, kemudian ada pelaporan, pasti akan ada izin yang sangat banyak, Bunda. Nah, maka dari itu mungkin sekolah bisa mensupport untuk ketika, oh apa nih masalahnya, misal kayak gitu. Oh anak ini habis kena kekerasan seksual, misal orang tuanya cerita gitu. Datang ke sekolah, kemudian Bu, anak saya kena permasalahan ini dan saksinya si anak ini. Silakan saja diizinkan. Proses hukum kan memang ini ya, memerlukan saksi. Biasanya nggak cukup sekali Bapak Ibu. Untuk kasus saya terakhir 3-4 kali itu belum sampai ke persidangan. Dan kadang ada anak yang ketika satu anak ini saksinya adalah temannya ini yang cerita ke ustazahnya. Sehingga aku mau ke sana kalau ditemani us ini. Jadi mungkin peran guru di sini juga selain membesarkan hati putra-putrinya ketika terkena permasalahan hukum adalah mensupport ketika oh ayo ketika ada proses hukum yang berjalan kita dorong, bukan terus wah engkau ngelek-elek jeneng sekolah. Insya Allah tidak. Begitu sekolah malah justru mendukung proses hukum, maka sekolah akan dikenal sebagai sekolah yang menegakkan hukum. Seperti ini. Ngaten nggih? Matur suwun. Terima kasih Mbak Intan ya. Iya. Oke, maka dari itu ya kita sebagai seorang pendidik dan sekaligus sebagai orang tua kita harus seperti apa ini sama anak-anaknya Bunda? Ramah, Ramah, sopan, menjadi seorang sahwa. kenapa ketika si anak nih ya misalnya mama aku dapat nilai 5 bahasa Indonesia, orang tuanya biasanya ngapain? Wes gak apa-apa. Wes gak apa-apa. Angan pedes nih. Bahasa Indonesia loh, bahasa Indonesia. Marah tidak biasanya? Bukan marah. Mama aku dapat matematika 2 itu Bang. Oke, bye-bye. Apa yang harus dilakukan orang tua coba kalau ada anak yang seperti itu? Motivasi, belajar lagi. Yang paling awal kita hargain apa sih? Oke, sebelum videonya. Prosesnya apa? Dia ngomong ini namanya apa? Kejujurannya. Luar biasa ketika Terbuka. anak jujur. Ya kita sebagai orang tua ya Bunda ya, kita pasti pengen ya anaknya tuh ketika ngomong pasti hal yang negatif, yang positif, yang prestasi gitu ya. Tapi kan kita juga tidak bisa menjamin nih si anak ini akan menjadi hal yang baik kayak gitu. Pasti mungkin ada suatu hal yang dia positif dan yang dia negatif. Ketika dia sudah jujur nih ke orang tua kayak gitu, itu luar biasa. Jadi harus diapresiasi kayak gitu. Kenapa? Kalau tidak dia terapresiasi terus kenapa? Oke, tidak jadi jujur lagi, apalagi dia akan apa? Itu pendam. Takut, dia nggak akan ngomong. Pasti nanti dimarahin, pasti nanti mama ini dan itu. Takutnya ketika dia seperti itu, dia malah akan cerita nih keluar. Ya kalau orang tuanya itu baik temannya. Kalau tidak, bisa dimanfaatin nih. Kayak gitu. Dia mencari kenyamanan. Kalau di rumah dia tidak nyaman, salah satunya tadi game tadi ya, dia mencari kenyamanan di luar. Akhirnya terjadilah kekerasan seksual seperti tadi. Dan jangan sampai orang tua ya seperti itu kayak gitu. Dan saya lagi-lagi ya kalau ngomongin ini ya di kakak sendiri kasus ya Kak Intan ya ada orang tua kayak gitu ya yang anaknya ini mendapatkan kekerasan seksual ya bersama tetangga-tetangga kalau nggak salah. Kemudian dia ngomong sama orang tuanya nih,
Kalau orang tuanya langsung marah gitu, apa yang dilakukan anak? Dia nggak akan ngomong lagi kayak gitu. Ya. Boleh sedikit lagi Kak Intan karena masih ada waktu ya, kasus terkait dengan itu ya, karena ini pembelajaran banget buat orang tua kayak gitu ya. Seorang anak yang jujur mendapat kekerasan seksual oleh tetangganya. Saya tunjukkan ini yang mana ya Pak? Kasus terakhir saya juga di depan rumah soalnya Pak. Oh iya boleh. Ke orang tua itu loh Mbak Intan. Yang orang tuanya. Orang tuanya akhirnya tetap dia nge-video, dia ngerekam gitu, akhirnya si anak kayak gitu. Banyak ya? Bu, mohon maaf kasus saya terakhir ini seminggu Banyak 3 kasus Bu. Saya pusing ini Bu. Iya, jadi kalaupun bukan kasus ini, saya punya beberapa kasus serupa gitu ya. Di mana ketika ngomong sama orang tuanya, ada yang reaksi orang tua itu sangat menentukan berjalannya kasus ini. Iya itu. Iya, jadi ada kasus-kasus yang ketika lapor ke ibunya, dan anak nih cerita ke ibunya tidak siap. Ibunya tuh terkenal suka marah ya, sama ini anak. Jadi ketika ini anak ditanya sama ibunya, dia cerita nih, mama pipisku sakit. Sudah sejak 3 bulan yang lalu. Ibunya masih yang, lah kamu pecicilan nak, kayak gitu. Lah kamu habis main apa? Selalu main. Kemudian sampai suatu titik ibunya itu dengar selentingan tetangga bahwa anaknya kok dimandiin sama tetangganya depan rumah yang masih sekolah juga. Dan anak yang masih sekolah ini yang saya rajin ke masjid, tukang adzan di masjid. Jadi punya orang mungkin lah anakku diapa-apa gitu. Tapi kok jadi tanggoku anakku didusi. So anakku nggak cerita ke aku. Ditanyalah anaknya, apa yang terjadi ketika anaknya ditanya? Lah kok yang aku cerita mama marah. Itu jawabannya. Kemudian ibu itu menangis dan akhirnya datang ke kakak. Di saat itu kita mikirnya, oke, dikuatkan dulu Bu. Kalau jenengan tidak siap menerima ceritanya anak jenengan nggak akan terbuka nih kasus ini. Bener lah ibu ini, enggak mama nggak marah. Di pertanyaan di hari-hari berikutnya ya, sudah berbeda hari. Kamu diapain? Kamu main apa sama mas ini? Aku main dokter-dokteran, terus susuku dimimik. Terus dia gak rasain apa? Anaknya cewek, anak perempuan cewek, kemudian tetangganya ini laki-laki. Kemudian dia gak rasain apa? Pokoknya aku bilang mama marah. Oh enggak, mama enggak marah. Cerita aja yang gak rasain apa? Enak. Anak usia berapa? Anak usia 5 tahun. 5 tahun. Ya. Terus. Nah, dan karena itu sudah berjalan sejak 3 bulan yang lalu. Dan tidak hanya nyusah diisap payudaranya, vaginanya itu dipakai mainan jari. Nah itu dia, mungkin respon orang tua itu menentukan anak ini nanti akan seperti apa berceritanya. Narasi yang keluar akan jadi bohong, akan jadi diam saja, atau nggak apa-apa, aku nggak ngapa-ngapain, atau pilih diam aja, membuat jarak dengan orang tua. Itu sangat penting. Gimana orang tua merespon apapun yang disampaikan anak itu tidak dengan panik dulu, marah dulu, diapresiasi dulu, terima kasih dulu, dipeluk dulu. Karena itu tadi, karena berjalan lama, ibunya marah, dia takut ibunya semakin marah, dia menikmati akhirnya proses berjalan hampir 6 bulan. 5 tahun. Sehingga ya itu tadi, tapi akhirnya prosesnya bisa dilaporkan ke kantor polisi. Dan memang ketika pelakunya masih di bawah 14 tahun ada proses yang namanya diversi ya. Diversi itu SD kelas 3 pelakunya. Pasti kan. Cowok SD Terus kelas nonton 3. pornografi gitu. Kenapa nih SD kelas 3 bisa melakukan hal kayak gini? Nah, itu kan juga jadi PR buat kita semua. HP. Lingkungannya seperti apa, pengasuhan orang tuanya seperti apa. Nah, itu luar biasa sekali. PR kita sama-sama Bunda. Antar bareng. Itu sih. Tapi memang prosesnya jalan karena diversi dan tidak bisa berlanjut ke penjara gitu ya. Memang belum bisa di penjara kalau belum 14 tahun, sehingga anak itu hanya ditarik masuk ke panti. Pengasuhan alternatif. Jadi ada ya, di sini tadi ada pengasuhan alternatif. Karena ternyata apa? Pengasuhan di rumahnya tidak beres, gitu ya. Pengabaian orang tua, diabaikan ketika dia ngapain terserah karmu embuh. Ijik syukur-syukur dia kelihatan mau ke masjid. Tapi
Tapi kan akhirnya masyarakat tahunya oke, kan seragam masjid ya. Kok ternyata bocah sing seragam masjid juga melakukan hal yang kayak gitu. Nah, kewaspadaan kita sebagai orang tua juga dipertaruhkan di sini. Siapapun yang dekat dengan anak kita perlu diwaspadai. Caranya menjaga komunikasi. Terima kasih Mbak Ita, luar biasa ya. Komunikasi anak dengan orang tua itu harus ya kayak gitu, apalagi zaman sekarang benar-benar sangat-sangat mengerikan kayak gitu. Kita nggak tahu nih pelaku siapa, bahkan terdekat kita kan seorang ayah bahkan melakukan juga pernah ada kayak gitu ya. Jadi ya kita harus sama-sama kalau ngomongin perlindungan anak itu ya, aduh yang penting bukan anakku lah yang jadi korban, bukan seperti itu bunda semuanya. Kalau kita ngomongin perlindungan anak ya anak kalau saya ngomong perlindungan anak apa namanya semua anak-anak kita kayak gitu. Jadi ya semuanya harus kita lindungi anak-anak kayak gitu ya. Bukan yang malah aduh bukan anak orang bunda. Jangan ya. Apalagi bunda-bunda di sini sudah tahu, sudah paham ya terkait dengan KHA kayak gitu ya. Oke, siap bunda. Sekarang kalau saya bilang perlindungan anak nanti bilang gini, semua anak kita. Gitu ya. Oke, siap? Yuk. Yang semangat ya. Sesi akhir nih. Bisa di video kaitan. Kalau anak kita. Semua anak kita. Oke. Gimana sini? Ya. Oke. Sudah siap udah? Oke. Oke. Ya. Ya. Perlindungan anak. Semua anak kita. Oke, itu bunda kurang lebihnya ya terkait dengan KHA, beberapa poin-poin yang perlu bunda tahu, dan semoga ilmunya ini bisa bermanfaat dan gak hanya bunda-bunda di sini yang tahu, kemudian bisa nanti istilahnya diamalkan, bisa jadi amal jariahnya bunda-bunda, diamalkan ke misal tetangga, ke temennya kayak gitu ya. Itu kurang lebih bunda, mungkin Kak Intan ada tambahan? Oke, cukup bunda, mungkin kurang lebih dari saya bunda dan ada Kak Intan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sudah habis semua, silakan. Oh iya, bersama istirahat.